Saya tuh saya tidak pernah tidak mau menemui korban, tidak menemui siapa-siapa. Jadi kalau memang mau ketemu ya silahkan, di mana tempatnya, harus bagaimana ya silahkan. Ratusan calon jamaah umroh gagal berangkat. Vicky Roma dan Peggy Melati Sukma dituding sekongkol dengan PT SSI yang diduga menggelapkan uang miliaran rupiah. Selain dikontrak sebagai endorse, benarkah Vicky tertarik menaruh saham di travel yang sudah gulung tikar itu? Mengapa Julia Perez, Syahnas Sadika, dan Ustadz Zaki Mirza seolah ketagihan menjadi endorse travel umroh? Benarkah sebelum terkenal sebagai artis, Tara Budiman pernah ditipu oleh travel umroh? Benarkah travel milik Indra Bekti sepi peminat pasca Inback dibelit kasus pelecehan seksual? Ketenangan hidup artis Peggy Melati Sukma dan Vicky Roma terusik lantaran keduanya dituding kong kali kong dengan Rianto, bos PT SSI. Vicky dan Peggy dituding ikut menikmati uang hasil penggelapan sekitar 500 calon jamaah umroh. Lantaran mereka diketahui sebagai brand ambasador PT SSI. Lalu seperti apakah kerja sama Vicky dan Peggy dengan travel umroh yang berkantor di Depok tersebut? Benarkah kemitraan mereka dikuatkan oleh perjanjian hitam di atas putih? Lantas berapa honor yang diterima Vicky Roma dari PT SSI? Mungkinkah nama Ustadz Al-Habsyi juga terlibat dalam kasus dugaan penggelapan yang dilakukan PT SSI? Dan seperti apa pula kekecewaan Tara Budiman yang ditipu oleh sebuah travel umroh? Pemirsa, selama 30 menit saya Vivian mengajak Anda menyorot sebuah peristiwa berdasarkan fakta serta informasi akurat dari sumber terpercaya. Pemirsa, inilah Fokus Selebriti. Pemirsa, travel umroh dan haji yang melibatkan artis terkenal untuk promosi lagi-lagi menjadi sorotan. Kali ini Peggy Melati Sukma dan Vicky Roma, putra Raja Dangdut Rhoma Irama, disebut-sebut terseret kasus penggelapan uang jamaah yang dilakukan PT SSI. Tidak tanggung-tanggung, sekitar 500 calon jemaah umroh merasa ditipu lantaran tak kunjung diberangkatkan ke Tanah Suci, meski sudah setahun melunasi biaya perjalanan umroh. Walhasil Vicky dan Peggy sempat dituding ikut menikmati uang hasil penggelapan lantaran mereka disebut-sebut sebagai brand ambasador PT SSI. Lalu benarkah kerjasama Vicky dan Peggy dengan travel umroh yang berkantor di Depok itu dikuatkan oleh perjanjian hitam di atas putih? Memang persetujuan kita bersama bahwa juga dari pihak mereka juga mengatakan, Mas, nanti fotonya kita pajang di brosur ya gitu kan. Mungkin buat menarik lah gitu kan. Ya memang kalau itu saya tahu. Memang kita ada perjanjiannya di situ. Ya kontrak itu cuman bunyinya ya itu saya cuman sebagai artis religi dan pembimbing di situ. Saya memang diminta oleh travel itu pada bulan Mei 2015 untuk mendampingi jamaahnya. Tetapi bulan April 2015 mereka membatalkan. Dan setelah itu saya tidak pernah komunikasi lagi sampai hari ini. Dan saya sama sekali tidak tahu kalau setelah itu misalnya mereka masih menggunakan nama saya, gambar saya, wallahu a'lam bishawab. Peggy dan Vicky boleh punya alasan berbeda, namun kuasa hukum korban mencurigai adanya kong kali kong antara Vicky dan Peggy dengan Direktur PT SSI yang diduga kabur membawa uang para jamaah. Lalu benarkah Ustadz Al-Habsyi juga terlibat kasus dugaan penggelapan yang dilakukan PT SSI? Brosur ada foto Mas Vicky sama Pak Peggy Melati Sukma. Ustadz Al-Habsyi, benar ya? Saya takut salah juga nih. Sesuai dengan pasal 56 ayat 2 KUHP, kami menduga bahwa artis-artis yang endorse SSI ini membantu, pasti ada pembayaran honor. Nah, itu artinya bahwa ada kerjasama bisnis. Nah, sekarang klien saya tidak berangkat, orangnya kabur semua. Tentu yang kita coba kejar yang ada dulu gitu.
Hingga kini keberadaan Rianto, Direktur PT SSI, belum terlacak. Dari penelusuran tim Fokus Selebriti di kantor PT SSI, diperoleh fakta bahwa Rianto leluasa kabur lantaran pengaduan jamaah ke Polsek Depok lambat diproses. Kalau 500-an kali 22 juta aja berapa? Sekitar 6 miliaran kan? Kita udah lapor ke Polres. Nah, siapa direkturnya aja sampai sekarang nggak ditangkap-tangkap. Mestinya itu begitu laporan masuk, polisi harus bertindak. Jangan sampai dia keluar wilayah ini kan. Kenapa dibiarkan? Itu kan tanda tanya. Lantaran korban banyak pula yang berasal dari Jakarta, Bogor, dan Banten, maka tim kuasa hukum membuat laporan ke Polda Metro Jaya, plus meminta perlindungan ke Lembaga Bantuan Hukum atau LBH. Memang di situ ada artisnya. Oh, mungkin ini baik, mungkin ini lebih bagus karena murah. Kebetulan saya dapat promo, itu tertarik sekali saya dengan adanya. Begitu saya daftar disambut dengan dua belah pihak tangan mereka semua yang ada di situ. Dan harus bayar Ibu, sekarang 20 juta. Hari ini juga saya bayar. Mau kemana kita bertanya Mbak, kita orang kecil. Kemana-kemana pun kita nggak tahu kalau nggak ada yang membawanya. Kita satu udah malu, yang saya minta. Biar tuntas lah. Satu masalah jangan didiemin aja. Sampai kapan namanya Indonesia mau maju? Kalau semuanya yang bawahan nggak dianggap, aspirasinya nggak didengar, bagaimana di atas nggak merajalela? Keinginan umroh bareng artis dengan biaya murah seakan sirna di hati Rodiah, Hartarini, dan ratusan korban lainnya. Ya, klien-klien saya itu menengah ke bawah. Ya seperti Mbak lihat yang datang hari ini itu semuanya orang-orang susah. Jadi beliau-beliau ini mau pergi ibadah, ngumpulin uang gaji, uang pensiun, gitu, minjam sama anak, sama menantu. Jadi beliau itu memang niat umroh. Ibaratnya kalau mereka kaya nggak mau pakai sahabat sukses Indonesia. Kalau saya ini suami saya hanya pensiunan PLN Gambir. Berapa sih pensiunan Mbak? Kan begitu. Rianto, lu jangan ngumpet dan lu harus pertanggungan jawab dan jangan lu pernah lari dari kenyataan ini. Kalau sama Mbak Peggy saya nggak banyak komen, ya. Sama si Vicky juga saya nggak komen. Tapi yang mengambil hasil uang semua itu Rianto sama Maria. Saya tuh tidak pernah tidak mau menemui korban, tidak menemui siapa-siapa. Jadi kalau memang mau ketemu ya silahkan, di mana tempatnya, harus bagaimana ya silahkan. Saya nggak mau ketemu dan lain sebagainya, nggak pernah. Saya mohon dilanjutkan, jangan didiamkan dan jangan dibekukan, dikembangkan. Jangan mereka nanti merajalela mengganti nama, di mana mereka membuka lagi korban-korban lebih banyak lagi, kasihan Mbak. Ya, jadi tolonglah sekali ini kembalikan atau keberangkatkan kita semua. Vicky dan Peggy mungkin tak bisa merasakan beban moral yang dialami ratusan korban. Berbeda dengan Tara Budiman yang sudah pernah merasakan betapa kecewanya ditipu oleh travel umroh. Sedih, bukan kecewa lagi, sedih. Ya gimana sih saat kita pengen banget umroh ternyata hasilnya berbeda ya. Jadi aku udah bayar mau berangkat umroh bulan Februari waktu itu sama teman aku. Ternyata yang punya umrohnya itu dilaporin sama jemaah sebelumnya. Kerugiannya sampai berapa? 30 lebih kayaknya. Lantas berapa honor yang diterima Vicky Roma dari PT SSI? Benarkah Ustadz Solmed dan Zaki Mirza pernah dirugikan oleh travel umroh yang mengendorse mereka? Mengapa Julia Perez, Syahna Sadika seolah ketagihan menjadi endorse travel umroh?
Pemirsa, lama tak tampil di acara On Air, sosok Vicky Roma dan Peggy Melati Sukma kembali menjadi sorotan pasca mereka diisukan terseret kasus penggelapan uang calon jamaah umroh yang diduga dilakukan PT SSI. Jika Peggy mengaku tak dibayar sepeser pun oleh PT SSI, bagaimana dengan Vicky? Benarkah Vicky punya saham di travel yang sudah beroperasi sejak tahun 2012 itu? Saya 1 sen pun tidak punya saham di travel PT SSI itu. Bang, abang boleh tahu nggak dibayar berapa sih Pak sama travel? Wah, itu rahasia. Tapi memang ada lah, tapi nggak banyak. Jadi karena memang di sini ya katakan ini baru uji coba gitu kan terhadap travel PT SSI ini. Ya oke, nggak masalah. Yang penting saya bisa nginjek tanah suci. Pada saat itu hanya itu aja saya berpikir. Ya jelas kalau bukti kuat sudah pasti, karena apa? Bang Haji ini pertama tidak terlibat dalam penerimaan jamaah, dan kedua jelas di dalam perjanjian itu akan memperoleh royalti atau imbalan kalau memang jamaah itu sudah ada dan diinformasikan ke Bang Haji untuk mendampingi. Alih-alih berharap royalti, nama baik Vicky dan keluarga besar Bang Haji Rhoma Irama kini ikut tercemar. Akan tetapi Vicky masih berhusnuzon atau berbaik sangka kepada travel umroh yang mengendorse-nya. Berbeda dengan Indra Brukman yang seakan trauma dengan travel umroh milik Soraya Abdullah. Demi melampaui target jamaah, Soraya dituding melakukan kebohongan publik lantaran mengaku sudah menikah dengan Indra. Sudah dari awal alhamdulillah. Ya pokoknya sekarang poinnya sudah saling memaafkan, hubungan baik, bagus, uhuwah tetap terjalin, tetap kita jaga. Enggak ada efek jadi berkurang atau bertambah nggak ada. Alhamdulillah. Maksudnya ya kalau kita kerja, kita cari jamaah ataupun jamaah datang ya memang kita harus istilah kata kita kan harus advertising juga keluar, kita harus marketingin juga keluar. Dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, Indonesia memang lahan subur bagi biro perjalanan haji dan umroh. Alhasil persaingan travel pun makin sengit hingga seolah berlomba mengendorse para artis atau ustadz terkenal. Julia Perez, Ustadz Zaki Mirza dan Ustadz Somet misalnya, nyaris saban tahun umroh lantaran masih menjadi brand ambasador sebuah travel umroh. Ya, saya tidak hanya sekedar jadi brand, tapi juga beberapa kali dalam setahun saya ngebawa jamaah untuk berangkat umroh, bahkan bimbing mereka untuk umroh dan haji. Dan saya diberikan fasilitas penuh untuk menyebarkan promo paket umroh dan haji ke seluruh Indonesia. Ada dibayar plus juga ada yang gratisnya, ya. Nggak enak lah kita ngomongin harga sih, nggak enak, nggak etis. Kalau saya sih lebih ke seneng aja, seneng mereka. Berarti memang secara keuangan juga kan saya nggak bisa bawa kemarin kayak 20 keluarga saya kan banyak kan, mengurangi beban lah. 2 tahun lalu saya istilahnya sih bukan di endorse ya, tapi saya menjadi orang yang selalu ikut perjalanan travel mereka. Soal bayaran biasanya saya akumulasi kepada keberangkatan untuk istri atau untuk orang tua gitu. Jadi saya tanya, ini kalau berangkat gue dapet free berapa ya? Gitu biasanya, free gitu ya, bukan fee, free. Oh ya, ini ada jamaah sekian, ente, istri, anak boleh deh. Kalau masih ada sisa, udah orang tua berangkat. Nah itu pernah saya alamin. Jadi saya tidak minta duit, tapi saya minta ada free berapa. Kalau yang itu kan yang mengurus manajemen kita. Kita kan sebagai artis yang bernaung di manajemen itu kita hanya ngikut gitu. Yang seharusnya ditekankan adalah kepada manajemen kita sendiri gitu. Kalau aku pribadi sih alhamdulillah selama ini kebetulan dari manajemen aku kan pengacara juga. Jadi alhamdulillah tidak ada masalah. Syahnas Sadika yang menunaikan ibadah umroh pasca menjadi brand ambasador sebuah travel mengaku hanya ingin membantu temannya yang baru meretas bisnis travel. Iya kan memang brand ambassador-nya juga gitu, jadi memang setiap mereka membuat kegiatan pergi keluar, ada kegiatan pergi keluar untuk mempromosikan suatu produknya dia, memang Syahnas memang ikut.
Berawal menjadi endorse, sejumlah pesohor tergiur terjun ke bisnis biro perjalanan haji dan umroh. Namun benarkah travel milik Indra Bekti terancam gulung tikar lantaran banyak jamaah yang membatalkan keberangkatan mereka? Alhamdulillah sudah kita dari Inback Travel itu sendiri sudah memberangkatkan beberapa orang-orang yang mau umroh gitu sudah, dan kita alhamdulillah nggak ada masalah. Waktu aku pertama kali banget ingin diajak untuk umroh bersama dengan Indra Bekti malah kurang ampuh tuh waktu itu. Ternyata pada saat itu aku mau berangkat, banyak jemaah yang tadinya udah mau ikutan akhirnya mereka ngundurin diri, nggak tahu kenapa ya, karena ada dari jemaahnya sendiri itu ada sedikit masalah atau apa gitu, dan akhirnya nggak jadi berangkat. Pada akhirnya kita punya travel juga, menjadi penyelenggara juga. Karena kita masih baru, jadi kita coba mengelola sendiri. Kita coba mengendorse diri kita sendiri sekalian. Mengelola bisnis travel mungkin tidak semudah yang dibayangkan karena menyangkut birokrasi serta pengurusan paspor dan visa. Setidaknya travel yang didirikan Andi Arsil dan Neno Warisman sempat dituding tidak profesional lantaran diduga sering telat memberangkatkan jamaahnya. Nenotur tidak bermasalah. Yang bermasalah adalah jamaah yang memang pada hari itu sempat dia atas urusan dia sendiri, dia tidak dikeluarkan pasportnya oleh kedutaan, dan kedutaan bukan wilayah Nenotur. Cuma sayangnya ketika beredar di masyarakat bahwa Nenotur kemudian melakukan pengabaian, alhamdulillah sampai hari ini izin Nenotur resmi di D260 oleh Kemenak masih tetap berlangsung dan kami tetap menjalankan, dan tidak ada masalah apa-apa karena memang tidak terbukti sama sekali melakukan tindakan yang menunjukkan indikasi pengabaian. Kecewa, marah, bercampur sedih, beraduk menjadi sesuatu yang sulit diterjemahkan. Impian Rodia dan ratusan jemaah pergi umroh bersama artis hingga kini tak menjadi kenyataan. Padahal para jemaah hanya ingin beribadah ke tanah suci Mekah. Peggy dan Vicky mungkin tak merasakan kesedihan para korban jemaah umroh. Tidak seperti Tara Budiman yang sempat sedih ditipu travel umroh. Lalu bila memang usaha travel umroh kerap memiliki resiko yang besar, mengapa sejumlah artis justru tergiur terjun ke bisnis tersebut? Dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, Indonesia memang menjadi lahan subur bagi para pengusaha biro perjalanan haji dan umroh. Persaingan antar travel pun makin sengit. Tak heran bila demi menarik calon jemaah, mereka seakan berlomba menggandeng orang-orang terkenal sebagai magnet dengan menjadikannya brand ambassador. Dibayar cukup mahal dan bisa menikmati ibadah gratis, itulah keuntungan yang didapat sang artis atau ustadz yang beruntung menjadi brand ambassador. Lalu bila sang pemilik travel haji dan umroh berbuat nakal, mungkinkah Peggy Melati Sukma, Vicky Roma, dan Ustadz Ahmad Al-Habsyi selaku pihak yang diendorse bakal ikut terseret? Pemirsa, saya Vivian undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan terus Fokus Selebriti setiap Senin sampai Jumat pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di Global TV Seru. Jangan lupa juga untuk follow Twitter kami yaitu di @posel_globaltv dengan hashtag #keposeru. Terima kasih dan sampai jumpa.